Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada motor Mio Soul GT mogok. Ini kata pemiliknya mogok lama, yang nganggur lama, dan ini katanya juga pernah diotak-atik anaknya sendiri ya. Lalu dibawa ke sini kondisi mogok, nggak bisa nyala. Ini saya belum sempat tanya gimana kronologinya ya, kok bisa mogok seperti ini ya. Jadi motor ini seperti ini mas. Nah ini lampu mil tidak menyala ya, tetapi lampu speedometer ini menyala. Dan full pump ini nggak dengung mas. Full pump nggak dengung ya, full pump nggak dengung. Lalu di sini sudah saya periksa 12 volt coil ini ada ya. Jadi dari kunci kontak menuju ke sini ada, dan ke full pump injektor juga aman semua ya, 12 volt ada. Bisa kita cek mas. Nah ini menyala tes pen ya, 12 volt sampai ke sini, dan injektor juga. Lalu full pump, nah 12 volt ada ya. Oke, lalu ini apinya juga nggak ada mas, pengapiannya hilang motor ini ya, makanya mogok. Coba ini saya selah dan kita lihat sama-sama pengapiannya ini mas. Nah di situ pengapiannya tidak ada ya, pengapian nggak ada, full pump nggak dengung, mil nggak nyala motor ini. Nah kira-kira ini apanya yang rusak? Setelah saya periksa tadi, ini sudah saya periksa, ternyata sinyal massa dari full pump ini nggak ada mas. Bisa kita cek acuannya positif aki karena kita cek massa ya. Lalu untuk untuk sinyal massanya ini kabel biru laras hitam. Tes pen kita pasang ke sini. Harusnya ini saat kunci kontak on, tes pen menyala beberapa detik lalu mati ya, itu normal. Tetapi di motor ini tes pen tidak menyala sama sekali, berarti sinyal massa ini nggak ada ya. Oke seperti ini, lalu saya kontak on. Nah tes pen tidak menyala, tes pen tidak menyala sama sekali, berarti sinyal massa full pump ini nggak ada ya. Otomatis tes pen tidak menyala, jadinya otomatis sinyal massa injektor juga nggak ada, dan sinyal massa coil juga nggak ada ya. Nah kira-kira ini apa yang bermasalah? Apakah ECU ini? Jadi ini kita bisa cek, kita bisa lanjut pengecekan ke sini mas. Pada pin soket ECU, kabel-kabelnya sini ada kabel hitam polos ya, paling samping ini itu connect ke bodi massa, nanti kita cek. Dan kabel hitam laras putih juga connect ke massa. Kita periksa kedua kabel ini apakah konektivitas ke massa bodi baik ya. Lalu ada merah polos, ini arus standby 12 volt ya, kita periksa juga nanti. Jadi massa dan arus masuknya ini harus ada mas. Oke sebentar. Oh sorry, ini saya taruh di sini karena ini saya cek kabel merah polos ini ya. Nah di sini menyala, ini arus standby ya.
harus standby meskipun kunci kontak mati, harus ada itu. Jika kabel merah ini tidak ada arus 12 volt, harus standby, itu mil juga pasti tidak mau menyala mas. Tapi di sini ada. Oke, berarti kabel merah ini aman ya, harus standby aman. Kemudian kita lanjut periksa kabel hitam ini. Acuannya kita taruh ke positif aki ya, karena kita cek masa. Nah, ini tes pen menyala ya. Berarti kan konektivitas kabel hitam ini baik ya. Lalu kabel hitam laras putih ini juga menyala. Berarti kabel hitam dan hitam laras putih ini connect dengan bodi masa dengan baik seperti itu ya, tidak putus di jalan ya. Nah, ini menyala kan. Berarti kabel 3 ini hitam dan hitam laras putih connect dengan masa, lalu merah polos ini harus standby juga ada. Oke, lalu apa ini kira-kira yang bermasalah? Kita lanjut cek ke sini mas, karena pernah saya dapat kasus itu soket sensor max ini kendor juga seperti ini mas. Tapi soket ini kenceng mas ya, sudah saya periksa ini kenceng. Tetapi kabel biru polos pada sensor max ini tidak ada arus 5 volt mas. Harusnya itu ada arus 5 volt. Coba kita periksa. Kita periksa menggunakan avometer skala 20 volt DC seperti ini mas. Kabel hitam kita taruh masa dan kabel satunya ini ke kabel biru polos ya. Lalu kita kontak on. Nah, di sini tidak menunjukkan angka 5 volt ya. Seharusnya itu ada arus 5 voltan mas ya, arus masuknya sensor max ini. Tapi di sini tidak ada arus masuk. Oke. Apakah ini sensor max rusak? Akhirnya menyebabkan sinyal massa full pump, injektor dan coil tidak ada. Bisa jadi ya. Apakah sensor max itu yang rusak mas ya? Tapi kita tidak bisa memastikan, kita harus periksa secara menyeluruh mas ya. Lalu ini juga pernah mas saya, jadi konektivitas negatif aki dan ke bodi ini juga nggak baik. Itu juga pernah menyebabkan seperti ini mas. Juga bisa kita periksa menggunakan avometer sini, skala di buzzer itu avometer berbunyi ya. Kabel avometer kita taruh negatif aki dan ke bodi masa. Nah, ini ternyata connect dengan baik ya. Min aki dan masa bodi connect dengan baik, berarti kabelnya kan nempel ke bodi dengan baik seperti itu ya. Berarti tidak ada masalah pada kabel masa bodi ini. Oke, nah ini yang bikin agak mumet ya, kira-kira ini apa yang bermasalah. Ini kenceng loh mas, soket sensor ini kenceng ya. Nah, apakah ecu ini yang rusak mas? Tapi biasanya kalau ecu rusak itu panas ya. Ini dingin mas ya, nggak ada tanda-tanda panas. Kemudian ini kita lanjut cek lagi mas ya. Di sini di pin ecu sini bagian tengah ini ada kabel ini ya. Ada kabel merah laras putih mas. Itu juga harus masuk setelah kunci kontak on ya, itu harus ada arusnya mas. Kita cari kabel merah laras putih. Nah ini mas, kabel merah laras putih ya. Merah laras putih ini harus ada arus saat kunci kontak on ya. Ini juga harus masuk ke ecu, ini harus ada arus mas. Seperti ini, lalu coba saya kontak on. Nah, di sini tes pen tidak menyala. Ini tes pen tidak menyala mas ya. Sudah saya kontak on, kontak saya mainin, tes pen nggak menyala. Ini harusnya ada
arus ya. Nah, ini kontak sudah on. Kontak sudah on, tapi di kabel sini tidak ada arusnya. Tespen tidak menyala. Nah, apakah ini masalahnya? Bisa jadi. Lalu ini kabel menuju ke mana? Ya, kabel ini menuju kemana ya? Biasanya kalau ada diagramnya enak ya, seperti video saya yang lain. Ini dari sini. Apakah kita harus robek kabel ini? Sebaiknya jangan ya. Kata kawan-kawan itu menuju ke flasher sense ini mas. Nah, ini dia ternyata benar, itu kabel merah laras putih menuju ke flasher sense ini ya. Kebetulan saya tidak ada diagram kabelnya mas ya, seperti di video saya yang lain. Untuk Mio ini saya tidak ada diagramnya, jadinya agak kesusahan saya. Kita periksa di bagian sini mas. Oke, ternyata ini menyala, tespennya menyala. Berarti ini arus setelah kunci kontak on ya. Di sini ada arus. Pada soket flasher sini ada arusnya. Coba ini kontak saya mainin. Nah, ini adalah arus dari kunci kontak on ya. Itu menuju ke ECU sini mas. Sedangkan kita periksa dari sini, ini tidak ada arusnya. Kabel merah laras putih yang dari sini tidak ada arusnya. Kita periksa. Nah, di sini tidak menyala tespennya mas. Kabel merah laras putih yang di pin ECU sini tidak ada arus setelah kunci kontak on ya. Nah, apakah ini masalahnya mas ya? Jadi kemungkinan ini putus di tengah jalan, bisa jadi ya. Nah, ini bisa kita cek menggunakan kabel, langsung saja kita jumper bisa ya. Dan kita lihat hasilnya ya. Oke, seperti ini kawan, kita jumper saja langsung seperti ini ya. Untuk sementara kabel merah laras putih tadi langsung ke pin ECU sini ya. Dan di sini ini saya sambung hanya satu serabut saja ya mas, karena saya takutnya salah jalur atau gimana ya. Jika konslet kan aman seperti itu ya. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah ini sudah full pump sudah dengung. Ini full pump sudah berbunyi, bensin sudah mengucur, gas ya sudah sembuh ternyata ya. Ini pastinya pengapian juga sudah ada ini. Coba kita cek, coba kita sela ya. Ini pengapian kita periksa. Oke, pengapian sudah ada guys, tapi bensinnya mengucur ya. Nah, pengapian sudah oke. Sekarang kita pasang dan kita coba nyalakan nih mas. Ini dia sudah terpasang, selang bensin sudah saya pasang. Nah, sekarang tinggal kita coba nyalakan ini mas. Oke, itu ya, alhamdulillah motor sudah berbunyi. Ini sudah berbunyi, sudah beres. Berarti masalahnya ini hanya kabel merah laras putih ini ya, berarti ya. Kemungkinan ini putus di tengah jalan ini. Nah, ini tinggal kita periksa di mana putusnya, kita cari ya, atau bisa juga di langsung kabel seperti ini juga bisa ya. Tapi usahakan yang rapi supaya nggak dimakan tikus seperti itu ya. Nah, ini motor sudah aman, sudah lancar, sudah sembuh.
Ini mil melotot, mungkin kabel speedometer ya. Itu nanti gampang kita benerin. Yang penting motor sudah berbunyi normal, tidak jadi ganti ecu, hanya itu masalahnya. Semoga bermanfaat dan mungkin saja kawan-kawan ada yang mengalami hal sama bisa dilakukan seperti di video ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe. Salam kuku hitam. Terima kasih.